tryna go, yeah, the party jumping off. Hey, we putting on a show, tryna catch a vibe. We do this every time, like na 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 na. Feeling like I'm on the highway, cause everything been going my way. And now they looking at me sideways. I'm like na 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 na. This is where I wanna be, na na na. Never ever gonna leave, na na na. You ain't gonna get it from me. I'm like na 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 na. This is where I wanna stay, na na na. I could do this every day, na na na. It don't matter what they say. I'm like na 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 na. Say hey, I've been on the wave. It's a party, make a toast. It's a party every day. So anywhere you go, all across the coast, we do it every time. Like na 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 na. I got nothing but the highlights. Can't believe that this is my life. I'm only living on the bright side. I'm like na 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 na. This is where I wanna be, na na na. Never ever gonna leave, na na na. You ain't gonna get it from me. I'm like na 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 na. This is where I wanna stay, na na na. I could do this every day, na na na. It don't matter what they say. I'm like na 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 na. You better know we ain't never going home. Ain't never going home. You better know we ain't never going home. Ain't never going home. You better know we ain't never going home. Ain't never going home. You better know we ain't never going home. Ain't never going home. Gak ketemu cuy bukunya. Kayak mesti online sih. Tadi gue udah cari ke toko buku, gak ketemu. Katanya sih habis. Mesti online bener. Makasih mas. Oke, paketnya udah datang. Kalau gitu kita langsung unboxing aja. Oke, yuk. What you gonna do with it? Oke, sekarang kita udah di depan kita udah ada paketnya. Tadi gue udah bongkar ininya, bungkusnya. Ini jadi dalam itu dilapisin beberapa lapis lagi, jadi ada kertas sama ada kardus di dalamnya biar aman aja, karena kan ini kan majalah doang kan isinya. Jadi kita buka aja langsung. Ya bagus sih, secara packagingnya bagus lah. Ini kita singkirin dulu. Oke, kita udah ada kardusnya. Ini kita buka aja. Wih. Dan ini dia. Donald Bebek, album Donald Bebek edisi terakhir, nomor ini bukan tahun ya guys, ini nomor 2019 maksudnya. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Wah gila, tipis banget ya. Wow. Ini nggak terasa akan berakhir ya, bukan akan lagi, udah berakhir. Gile. Pada tanggal 5 Juni 1976, album Donald Bebek hadir pertama kali di bumi Indonesia.
menghibur semua penggemarnya. Siapa tidak kenal Dona Bebek, Quick Quack Quack, Paman Gober, Pang Linglung, Mimi Hitam, atau Pak Pegijan. Nama-nama tokoh yang sudah khas Indonesia itu begitu akrab di telinga para Disney mania dari Sabang sampai Merauke. Hari Senin adalah hari terbit album komik Disney yang selalu dinanti oleh penggemarnya. Jadi emang terbitnya tuh tiap Senin ya. Sayangnya, Senin 29 Juni 2020 di nomor 2019 jadi edisi pamungkas album Dona Bebek. Selanjutnya, album komik Disney ini tidak akan terbit lagi. Waduh. Sedih, kecewa sudah pasti dirasakan oleh seluruh pembaca setia. Tapi inilah garis kehidupan. Album kepetualang keluarga bebek berbaju klasik di tanah air kita. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Pembaca yang budiman, mari mengenang semua yang indah bersama album Dona Bebek. Bacaan yang menghadirkan senyum dan tawa. Terdapat ribuan cerita petualangan di keluarga Disney yang mengocok perut dan tidak jarang membuat cemas, jengkel, atau penasaran. Ya, semua indah untuk dikenang. Terima kasih banyak untuk semua penggemar. Terima kasih sudah menjadi penggemar fanatik sekaligus setia. Setia menikmati cerita-ceritanya dan setia memberi saran dan kritik agar album Dona Bebek selalu tampil menarik sehingga bertahan lebih dari 4 dekade. Itulah bukti cinta semua pembacanya di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semua album Dona Bebek yang saat ini masih ada di rumah, perpustakaan, atau di taman baca menjadi koleksi terindah yang akan terus dibaca dari generasi ke generasi. Ceritakanlah bahwa pernah di suatu masa ada bebek berbaju klasik dari kota bebek yang menghibur pembacanya di Indonesia selama 44 tahun. Sampai berjumpa lagi di petualangan lain. Salam hangat kami untuk semua pecinta album Dona Bebek di Indonesia. Redaksi. Wih, gila. Ada surat perpisahannya gitu, men. Kita langsung buka aja kali ya. Let's go. Nggak terasa ya, udah 44 tahun, men. Kayak gue jujur masih apal yang ada di gambar sini nih. Nanti gue sebutin ya. Gila. Gue bisa dikatakan ya, gue bisa mengatakan diri gue sendiri sebagai salah satu fans beratnya Dona Bebek ya. Karena bener-bener kayak zaman gue kecil tuh gue baca yang namanya Dona Bebek, mulai dari ya komik yang model kayak gini atau model komik yang tebel yang hitam putih. Nah, itu gue baca. Kan di sini ada Dona Bebek, ada Mimi Hitam, Pak Pegijan. Ini Pak Pegijan tuh yang ini nih, Pak Pegijan. Terus ada ini pacarnya Dona Bebek nih, si Desi. Ini Paman Gober, ini Lampu, sumpah ini namanya Lampu. Jadi asistennya Lang Linglung. Nah, Lang Linglung tuh yang ini nih. Dia ini kayak penemu gitu, penemu alat-alat gitu bagus-bagus. Ini ada Agus Angsa, ini si Berat, gerombolan si Berat. Jadi mereka tuh kayak penjahat yang selalu ngincer kekayaannya si Paman Gober ini. Nah, terus ini ada ponakannya Dona Bebek, Quick Quack Quack. Pokoknya bedanya cuma topinya doang nih. Ada warna hijau, biru, sama merah. Cuma gue gak tahu mana yang Quick, mana yang Quack, mana yang Quack. Ini asistennya si Paman Gober. Ini selalu jadi asistennya Paman Gober. Terus ini anjingnya si Dona Bebek. Namanya Lubas kalau salah, Lubas. Ini kan Lang Linglung tadi. Nah, ini si Untung. Jadi ini sepupunya si Dona Bebek. Kalau Dona Bebek tuh dia nasibnya kan selalu sial. Nah, kalau ini berdasarkan dengan namanya, si Untung. Jadi dia selalu beruntung banget. Namanya Untung Angsa. Ini nenek bebek. Dan ya, inilah keseluruhan dari universe kota bebek. Gila, nggak terasa udah terakhir aja 44 tahun ya. Wih. Mickey Tikus. Jadi cerita-ceritanya tuh di sini juga emang campur-campur sih. Jadi nggak cuma Dona Bebek doang. Emang universe tuh yang miliknya ini tuh ada si Mickey Mouse sama si Dona Bebek.
Bedanya paling nama kotanya doang, yang satu namanya kota bebek, yang satu namanya kota tikus. Itu sumpah simpel banget, tapi menarik cerita-cerita itu menarik banget. Gila, nostalgia banget sih. Oke, mari kita review lebih lanjut lagi ya, sambil kita pindah angle kayak gini. Oke, jadi kita sambil lihat-lihat ini ya, apa majalahnya. Dan gila, ini bener-bener kayak nostalgia banget. Jadi ini ada ceritanya itu ada kita berapa ya? Kalau di sini nggak ada daftar isinya, gue lupa. Jadi dalam satu album ini itu ada sekitar 1, 2, 3, terus ada 4, udah 4 cerita doang. Gile. Dalam satu ini cuma ada 4 cerita doang nih, dalam satu cerita ini, satu album ini. Kills. Mickey Tikus. Gua dulu tuh apa ya, sebenarnya juga emang ini sih, kalau kita ngomongin masalah nggak terbit lagi majalah kayak gini, apa album kayak gini, tuh emang ini sih mengingat juga kan zaman sekarang kan orang lebih banyak ke sosial media sekarang ya, kayak bahkan baca dari web kayak gitu. Orang bacanya nggak mungkin udah jarang banget beli yang apa print-printan kayak gini lagi gitu secara fisik. Ini emang diingatkan kembali sih, kayak dulu tuh kita pernah beli kayak gini gitu, selalu rajin gitu. Gue sendiri pribadi sebenarnya kalau yang beli yang model kayak gini gue jarang, tetapi gue belinya seringnya itu yang versi yang komik yang tebel. Jadi gue emang bener-bener fanatik banget dulu masalah apa tentang Donald Bebek kayak gini. Terakhir beli tuh kalau nggak salah kelas 2 SMA kalau nggak salah gue terakhir beli tuh. Nggak percaya. Oke, kalau ngomongin masalah koleksi, bentar, gue ambil dulu. Ini semua koleksi gue. Koleksi Donald Bebek, Paman Gober, Mickey Mouse, dan serial apa? Intinya Donald Bebek sih seperti ya. Oke, mari kita bedah satu-satu, oke? Gak tau kalau bisa kelihatan apa enggak ya. Oke, jadi ini banyak banget. Jadi yang seperti tadi gue bilang, kalau gue tuh lebih mengkoleksinya itu yang bukan yang kayak gini, bukan yang model kayak gini, tapi lebih ke yang komik kayak gini, tebel. Nah, ini semua setebal ini yang versi komik yang apa namanya, versi komik yang sekitar ceritanya lebih dikit, tapi ya sama Donald Bebek juga. Judulnya sih ini sih ya, lebih ke Paman Gober ya judulnya nih, Paman Gober. Cuma ceritanya sama, tentang Donald Bebek, tentang Paman Gober, tentang Mickey Mouse gitu. Terus ada lagi yang edisi nostalgia nih, nostalgia. Kalau yang ini tuh lebih ke kayak cerita-cerita lama kayaknya. Ada beberapa cerita yang diulang sih sebenarnya. Debu, sorry. Debu coy, emang koleksi gue. Jadi emang ada beberapa cerita lama yang diangkat kembali ke komik-komiknya ini atau majalahnya, versi albumnya gitu. Oke, ini sebenarnya sama ceritanya juga sama-sama ada Mickey Mouse-nya, ada Donald Bebek, ada Paman Gober,
Ini yang edisi nostalgia. Jadi gue ada setumpuk banyak banget. Ini juga. Nah, terus ini juga nostalgia. Sebenarnya membedakan mereka itu adalah covernya sih. Kayak kalau yang nostalgia ini kebanyakan covernya itu ada membawa itu Mickey Mouse kayak tuh. Jadi mereka lebih nampilannya Mickey Mouse di covernya, dan memang lebih baik ceritanya Mickey Mouse sih. Tuh kan, Mickey Mouse dan Goofy, Mickey Mouse gitu. Jadi dari universe-nya Mickey Mouse kayak gitu. Terus selain yang nostalgia dan versi yang komik yang biasa, itu gue juga punya yang namanya yang ini. Ini kayak semacam spesial gitu. Jadi kayak emang mengangkat, dia emang apa sih bilangnya, edisi tematis ya. Jadi dia tuh mengangkat ceritanya tuh ada temanya gitu, kayak ini agen bom, buru otoritas monster. Jadi emang ceritanya tuh kayak temanya tuh kayak pemburu monster. Nah, ada juga yang ini, yang edisi tematis ini adalah space, tentang luar angkasa. Jadi satu tebal ini itu ceritanya tuh tentang luar angkasa tok gitu. Terus ini ada juga petualangan Donald dan Mickey. Jadi satu ini tebel, ini isinya tentang petualangannya Donald dan Mickey, jadi mereka berdua gitu. Ini ada yang paling dulu gue sering banget gue baca berulang-ulang tuh yang ini nih, sampai jelek kayak gini. Itu adalah edisi World Cup tentang Piala Dunia. Karena ceritanya tuh menarik banget, kayak dia si Donald Bebek pengen nonton Piala Dunia tapi kayak usaha tuh nggak berhasil gitu. Banyak banget. Setebal ini edisi tematisnya koleksi gue. Dan kalau untuk yang modelnya kayak gini, yang model album kayak gini, itu ada juga gue. Itu, nah ini sebagian dari edisi yang model yang album kayak gini. Cuma ini yang membuat gue pertama kali akhirnya gue suka sama Donald Bebek, Paman Gober dan lain-lainnya ini. Karena kenapa? Lo bisa lihat sendiri, ini tuh semacam kayak koleksi tua gitu, bener-bener kayak keluaran yang tua. Jadi salah satu gue ambil ya contohnya, itu ini. Jadi ini tuh awal cerita kenapa gue bisa suka sama Donald Bebek itu adalah dari koleksi ini. Jadi ini punyanya sepupu gue. Nah, sepupu gue tuh waktu itu akhirnya kasih koleksinya ke gue, dihibahin lah intinya gitu. Dan banyak banget, ini kayak cuma sebagian dari yang bisa gue ambil karena ada banyak banget di kotak penyimpanan gue. Dan ini tuh bener-bener kayak di OG-nya gitu, di original gitu, karena kayak salah satunya ini ya. Ini tuh terbitan tahun 2000. Nih, kalau bisa dilihat, ini terbitan tahun 2000, harganya masih 3.500. Gila, beneran ini. Wah, dan kalian bisa lihat ini bener-bener kayak udah bener-bener ketahuan banget tuanya. Ada juga yang ini model kayak tebel kayak gitu. Ini edisi nostalgia, jadi ini semacam versinya ini. Ini kan versi kayak komiknya gitu, dan ini versi yang zaman dulu. Ini edisi nostalgia juga. Cuma ini yang lama punya, yang sama yang dihibahin dari sepupu gua. Ini tuh terbitan tahun berapa ini? Oh, ada tulisannya 98. Ini yang terbitan tahun 98. Iya. Kalau nggak salah 98 deh ini, bener. Tuh, tapi hitam putih juga sama. Secara gambarnya hitam putih. Tapi ceritanya tuh menarik banget, kayak secara gambar pun simple juga.
dan yang pastinya tebel, bikin kita jadi puas bacanya. Kayak dulu tuh kayak kalau udah habis terus saya udah habis, saya pengen beli lagi gitu. Ini terus mana lagi ya? Oh ini ada yang spesial. Biasanya tuh ada yang tadi yang aku kasih unjuk yang versi album yang lama. Itu ada kayak gini nih biasanya. Ini ada yang versi edisi dwi bahasa. Jadi dia tuh ada Inggris dan Indonesianya. Ini salah satu contoh yang tadi yang versi album. Ini kalau ini terbitnya tahun berapa nih? 96. Yang ini tahun 96 edisi dwi bahasa. Jadi ada tulisannya gitu. Edisi dwi bahasa, jadi ada bahasa Inggris ya. Dan kerennya lagi di depannya sini, di bagian depannya sini ada cerita lain. Jadi ini pakai bahasa Inggris. Yang depannya sini. Dan dalamnya juga, ya, di dalamnya pun sendiri juga ada ininya. Ada apa? Ada kayak bilingual gitu. Jadi di balon-balonnya ini, balon percakapannya itu bahasa Indonesia, tapi di bawahnya tuh ada ini translatan ke bahasa Inggrisnya. Dan sekali lagi ini yang paling yang tua-tua, yang edisi yang tua-tua. Gila. Sama waktu itu gue sempat beli juga yang ini, yang apa special edisi karyanya Carl Barks, komik terbaik Disney karya Carl Barks. Ini juga sama tentang Paman Gober kalau ini. Jadi ini spesialnya Carl Barks, bisa dicek tuh. Gue cuma beli satu sih waktu itu, jadi kayak karena emang zaman dulu ya kan paling ngebeli kan cuma dibolehin satu gitu sama orang tua. Jadi gue pilih yang ini gitu. Jadi kenapa spesial Carl Barks? Kenapa? Karena Paman Gober itu sendiri tuh lebih dikenal dengan mungkin Scrooge McDuck bahasa Inggrisnya ya. Itu tokoh ciptaannya Carl Barks. Jadi dia salah satu ilustrator legendarisnya Disney yang wafat tanggal 25 Agustus tahun 2000. Jadi ini Paman Gober tuh karyanya Carl Barks kayak gitu. Dan cerita-ceritanya sendiri emang tentang petualangannya si Paman Gober sendiri. Gitu. Jadi secara judul, secara judul dia pakainya pakai bahasa Inggris yang di sininya. Tapi di sini udah ada bahasa Indonesia, jadi tenang aja gitu. Jadi kalau untuk yang spesial Carl Barks sendiri ini, dia tuh ada sekitar 12 seri. Gue punya seri ketiga. Ini yang seri ketiga tentang Paman Gober dan makhluk aneh. Jadi dia kayak petualangan ketemu makhluk-makhluk aneh gitu. Jadi banyak banget lagi. Jadi di seri-serinya itu ada banyak banget tentang kayak misalkan seri keempat itu Paman Gober, masa muda Paman Gober. Terus seri kelima itu tentang gudang uangnya Paman Gober. Nah ini mungkin buat teman-teman juga yang nggak tahu tuh, Paman Gober tuh dia punya gudang uang ya. Jadi dia nyimpen uangnya tuh di sebuah gudang gede banget. Nanti gue mungkin kasih gambarnya di sini. Dia punya gudang uang gede banget dan dia bisa mandi di situ saking banyaknya uangnya dia gitu. Dia nggak suka menghabiskan uang men-spend uangnya dia. Dia lebih suka kayak disimpan kayak gitu. Dan kalau nggak salah dia itu hasil kekayaannya itu tuh hasil dari dia berburu emas pada masa mudanya. Jadi dia kayak punya tambang emas, terus dia berburu dan dia tuh rajin kerja, dan akhirnya kekayaannya di masa tuanya tuh dia simpan aja gitu karena hasil kerja kerasa gitulah, intinya gitu. Nah dia punya ponakan Donald Bebek yang suka ngutang ke dia gitu. Jadi ya inilah tuh, bahkan ada yang udah copot covernya udah copot, jadi gue nggak tahu ini tahun berapa, tapi yang pasti ini yang versi lama udah copot tuh covernya. Gile. Ini juga yang edisi nostalgia sama, tapi juga udah copot covernya, jadi cuma cover belakangnya doang, sisa cover belakangnya tok. Ini yang edisi nostalgia sama kayak yang tadi yang warna biru tadi. Yes.
Dan seluruh koleksi gue ini diakhiri dengan ini. Diakhiri dengan edisi edisi penutup nomor 2019 terbitan 29 Juni 2020, dan berakhir sudah perjalanannya Donald Bebek di Indonesia. Nggak tahu ya apakah mereka akan beralih ke new media, ke media internet online, atau gue nggak tahu, gue belum ngecek juga. Tapi ya intinya cara terbitan, secara print-printan itu mereka udah nggak akan terbit lagi di Indonesia gitu. Jadi yang bisa kita nikmatin adalah koleksi-koleksi kayak gini. Jadi applause buat teman-teman yang mungkin yang penonton yang lagi nonton gue ini juga mungkin punya koleksi Donald Bebek juga kayak gue gini. Disimpan lah, dijaga gitu, karena legacy lah ini, bisa dibayangkan ya, kayak kenang-kenangan literasi lah ininya, kayak gitu. So mungkin segitu aja dari gue udah ngomong lumayan banyak, bukan lumayan banyak lagi sih, banyak banget dari tadi. Ya semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman juga terinspirasi untuk mengkoleksi apalah, entah itu novel, entah itu komik, entah itu album yang kayak gini gitu kan. Kalian suka anime, gue juga suka anime, gue punya Naruto juga. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin koleksi gue selain ini, sebanyak ini, selain Donald Bebek kayak gitu, selain koleksi Donald Bebek gue gitu. Oke, so thank you banget buat semua teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk, mungkin kalau kalian suka boleh kasih like, boleh share, boleh komen, dan juga, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue, dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi belnya supaya kalau ada video baru dari gue bisa kalian langsung tahu ada notifikasinya gitu. So gitu aja dari gue. Stay tune terus di channel gue untuk video-video baru selanjutnya. Oke, gue Bat ya, signing out. Bye bye.